Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nabila Pasha akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya guna memenuhi kewajiban mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2022. Latar belakang masalah penelitian ini adalah berdasarkan data kontribusi pendapatan negara tahun 2019 hingga 2022 yang bersumber dari website bps.go.id, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan negara Indonesia selama 4 tahun terakhir, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak memiliki kontribusi yang penting menjadi penggerak roda pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara, yakni untuk mendukung pembangunan infrastruktur, program sosial, serta pemenuhan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya pemerintah memiliki beberapa kendala untuk mengimplementasikan pemungutan pajak, yakni kendala perlawanan aktif yang merupakan segala usaha yang ditempuh oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Dan yang kedua adalah perlawanan pasif, yakni kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Penghindaran pajak telah menjadi salah satu permasalahan yang serius dalam konteks ekonomi global. Di Indonesia sendiri, masalah penghindaran pajak juga menjadi perhatian serius, mengingat potensi kerugian yang dapat ditimbulkan bagi pendapatan negara dan keadilan pajak. Penghindaran pajak terjadi ketika suatu perusahaan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang sepatutnya dibayarkan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk perlawanannya. Hal ini berkaitan dengan fenomena yang melatar belakangi penelitian ini, yakni laporan Tax Justice Network yang berjudul The State of Tax Justice 2020, Tax Justice in the Time of COVID-19. Dalam laporan tersebut, Indonesia ditaksir mengalami kerugian mencapai 4,86 miliar US dollar atau 68,7 triliun. Tax Justice Network juga mengungkapkan bahwa dalam praktiknya perusahaan multinasional mendistribusikan labanya ke negara yang memiliki regulasi tarif perpajakan rendah. Hal ini bertujuan untuk menghindari pelaporan jumlah keuntungan yang sebenarnya, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit dari yang sebenarnya. Kemudian berdasarkan fenomena tersebut, penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara meminimalkan beban pajak yang dibayarkan, tetapi dengan catatan bahwa praktik tersebut dilakukan secara legal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, tanpa adanya penyimpangan sehingga tidak menyebabkan kerugian untuk suatu negara. Sehingga untuk dapat mengetahui apakah suatu perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dibutuhkan beberapa variabel atau komponen yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak tersebut, yakni menggunakan profitabilitas, capital intensity, dan juga ukuran perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengidentifikasikan masalah-masalah yang mempengaruhi penghindaran pajak, yakni yang pertama adalah apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan yang kedua apakah capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan yang ketiga adalah apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terdapat 3 tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama untuk mengkaji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, yang kedua untuk mengkaji pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak, dan yang terakhir adalah untuk mengkaji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Pada dasarnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi semua pihak yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kontribusi teori. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan memberikan manfaat untuk memperluas wawasan mengenai pengaruh dari profitabilitas, capital intensity,
dan juga ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance, serta dapat memberikan referensi untuk para peneliti lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah kontribusi praktik. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan agar dapat berhati-hati dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan diharapkan dapat melakukan perencanaan pajak yang sesuai dan juga benar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah kontribusi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam membuat kebijakan mengenai tindakan penghindaran pajak atau tax avoidance mengenai perusahaan di Indonesia agar penerimaan pajak di Indonesia dapat dilakukan secara optimal dan juga efisien. Untuk mendukung penelitian ini, saya menggunakan beberapa landasan teori. Yang pertama adalah teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan McLean, yakni hubungan antara agen atau manajer dan prinsipal, yaitu pemilik bisnis yang terikat oleh suatu kontrak. Dan yang kedua adalah teori penghindaran pajak dari Wijayani. Yang ketiga adalah profitabilitas, yakni kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan selama satu periode tertentu yang didasarkan pada laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan juga laporan laba rugi yang dikemukakan oleh Kashmir. Yang ketiga adalah capital intensity, dan yang keempat adalah ukuran perusahaan yang merupakan gambaran dari besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari aspek total aset dan juga total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Ramdhania dan juga Kinarsi. Selanjutnya adalah penelitian sebelumnya yang saya rangkum dari beberapa jurnal dan kemudian saya masukkan ke dalam tabel pada presentasi ini, yakni pada dasarnya kelima jurnal ini memiliki kesamaan dalam hasil penelitian. Seperti profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, terus capital intensity memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan juga ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pada kajian teori dan juga penelitian sebelumnya, maka saya dapat menguraikan rangka pemikiran secara logis mengalir dari masalah penelitian, teori yang dipakai, dan hubungan antar variabel yang merupakan cerminan fakta atau fenomena yang ingin diteliti. Yang konsep pertama adalah profitabilitas, dan yang kedua adalah capital intensity, dan yang terakhir adalah ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya adalah desain dan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah metode kuantitatif dengan data yang bersumber dari data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur, industri atau subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 hingga 2022. Adapun desain penelitian yang saya gunakan adalah desain kausal yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan juga variabel independennya. Dan populasi dalam penelitian ini sejumlah 26 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2022. Penentuan sampel sendiri dengan menggunakan kriteria perusahaan yang tidak mengalami kerugian sebelum dan sesudah beban pajak penghasilan selama tahun penelitian, dan juga memiliki kelengkapan dokumen penelitian yang dibutuhkan. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama dokumentasi. Dalam teknik dokumentasi sendiri berupa teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah terdokumentasikan berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI sektor makanan dan minuman tahun 2019 hingga 2022. Dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data studi pustaka.
Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel dependen atau variabel terikat, di mana saya memilih penghindaran pajak sebagai variabel dependennya, dan yang kedua adalah variabel independen atau variabel bebas. Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini. Yang pertama adalah profitabilitas sebagai X1, yang kedua adalah capital intensity sebagai X2, dan yang terakhir adalah ukuran perusahaan sebagai X3. Dan selanjutnya adalah pengukuran variabelnya. Yang pertama, penghindaran pajak, indikatornya adalah CTR, yakni pembayaran pajak per laba sebelum pajak dengan skala pengukuran menggunakan rasio. Yang kedua adalah profitabilitas menggunakan ROA dengan rumus laba bersih setelah pajak per total aset, skala pengukurannya menggunakan rasio. Dan yang ketiga adalah capital intensity atau CIR sama dengan total aset tetap bersih per total aset dengan skala pengukurannya menggunakan rasio juga. Dan yang keempat adalah ukuran perusahaan dengan size sama dengan total aset. Skala pengukurannya juga menggunakan rasio. Metode analisis data dalam penelitian ini yang pertama menggunakan analisis statistik deskriptif yang merupakan metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi, yang memberikan gambaran tentang data melalui nilai-nilai, nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum, jumlah data atau sum, rentang atau range, kurtosis, dan juga skewness. Selanjutnya yang kedua adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinitas, uji heteroskedastasitas, dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Dan yang ketiga dengan menggunakan uji kesesuaian model dan uji hipotesis. Yang pertama dengan menggunakan koefisien determinasi, yang kedua uji statistik F, dan juga uji statistik T. Dan yang terakhir adalah analisis regresi linear berganda, di mana dengan rumus analisis regresi linear berganda sama dengan konstanta plus koefisien regresi, profitabilitas, dan juga capital intensity ditambah dengan ukuran perusahaan dan juga rumus atau error. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.